Halo semua, kembali lagi di Algoritma Channel, tempat di mana kita belajar pemrograman. Di video sebelumnya, kita telah belajar tentang kelas di Python ya. Nah, pada video kali ini, kita akan belajar membuat sebuah sistem pembelian sederhana dengan menggunakan kelas dan function di Python. Oke, daripada kita terlalu lama di sini, langsung aja kita masuk ke sesi codingnya. Oke, di sini aku udah buka atomnya, kita buat file baru. Kita simpan dulu di sini. Ini aku simpan di local disk D Algoritma Channel belajar Python part 12. Terus di sini kita kasih nama belajar part 12.py. Di sini kita bisa kasih print dulu di sini sistem pembelian sederhana. Nah, kita copy aja ini. Karena di sini kita ingin melibatkan kelas dan function, jadi di sini kita coba membuat sebuah kelas baru di mana isinya itu adalah master data product. Nah, kita bikin satu kelas baru yaitu master data product. Nah, di dalam kelas master data product ini kita bikin satu variabel yang isinya nanti adalah dictionary. Nah, yang isinya nanti dictionary yang dimana dictionary-nya itu merepresentasikan si data produk. Nah, kita bisa bikin data produk variabel barunya di sini. Nah, ini dictionary, jadi kita pakai kurung kurawa di sini. Nah, di sini biasanya kan kalau kita bikin dictionary itu satu key satu value. Nah, tapi di sini aku mau bikin 2 key 1 value. Kenapa 2 key? Karena 2 key-nya ini nanti menyimpan si kode produk sama nama produk, dan value-nya itu menyimpan sebagai harga produk. Nah, ini kode produk 1 namanya adalah top. Nah, untuk nama produknya kita bisa pakai produk yang sama kayak yang di video sebelumnya ya. Jadi kita samakan aja. Kode 1 namanya topi, harganya adalah 10.000. Terus kode 2 namanya adalah celana, harganya 20.000. Terus kode 3 namanya kaos, produknya kaos, harganya 15.000. Terus kodenya 4, nama produknya adalah sepatu, harganya 25.000. Nah, sini untuk kelas master data produk intinya adalah data produk dictionary, di mana dictionary ini memiliki 2 key 1 value. Di masing-masing key-nya itu isinya adalah kode produk sama nama produk, dan value-nya itu adalah harga produk. Kemudian kita bikin satu kelas baru lagi di sini. Di sini nanti sistem yang akan kita buat adalah di mana setiap sistem ini jalan, si user diminta untuk menginputkan username sama password. Jadi kita kasih restrict di sini. Di sini kita bisa bikin satu kelas yang namanya adalah master data user. Ini kita bisa bikin dictionary baru data user. Ini dictionary juga, tapi bedanya di yang master data user sama master data product ini adalah yang untuk master data user ini cuma 1 key, yaitu menyimpan si username sama passwordnya. Nah, misalkan di sini aku set username-nya adalah algoritma dan passwordnya adalah welcome. Nah, oke. Di
di sini kita bikin satu function. Nah, fungsinya ini untuk login. Nah, untuk login nanti. Nah, di sini fungsinya itu aku kasih parameter, yaitu data user. Isinya adalah si data user yang kita set di atas ini. Nah, kemudian di sini kita bikin satu variabel baru, username, yang fungsinya adalah untuk menginputkan username dari user, kemudian password. Nah, karena passwordnya di sini adalah sifatnya secret, ya kan? Jadi kita bisa pakai library-nya getPass. Kita import dulu, import getPass. Nah, fungsinya apa sih getPass ini? Yaitu kita ingin menyembunyikan inputan passwordnya si user. Nah, di sini kita bisa panggil getPass, baru fungsinya getPass. Nah, jadi nanti ketika kita menjalankan function login ini, itu akan menyembunyikan inputannya khusus untuk passwordnya. Jadi kita nggak akan pernah tahu nih. Jadi modelnya nanti nggak kelihatan, invisible. Berikutnya di sini aku kasih kondisi if username in data user and password sama dengan value-nya si data user berdasarkan dari key-nya. Kan data user username, maka returnnya di sini aku kasih dua value, yaitu sama username. Nah, ini nanti kita butuhkan di logik bawahnya. Kemudian F-nya di sini return sama dengan post username. Oke. Untuk master data usernya di sini udah, tinggal kita lanjut ke step berikutnya. Karena di sini adalah sistem pembelian sederhana, berarti kan kita butuh yang namanya logik untuk perhitungan transaksi. Nah, di sini kita bisa bikin kelas baru, kelas data pembelian, misalkan pembelian. Nah, di sini kita bisa bikin function transaksi, ya kan, di sini. Nah, ketika function transaksi ini jalan, itu akan diminta untuk user menginputkan username sama password. Jadi kita cukup memanggil si function login di kelas master data user. Nah, ini kita bikin satu variabel baru yang intinya adalah menjalankan fungsinya function login master data user function login. Nah, karena di sini ada parameternya, berarti kita panggil nih. Nah, parameternya adalah kita defaultkan ini, berarti cukup kita panggil master data user dot function login. Nah, seperti ini. Oh, bukan master data user, karena di sini adalah isinya dictionary data user. Nah, oke. Kemudian di bawahnya sini kita kasih kondisi if login index 0 sama dengan, nah, kenapa ini if login index 0? Karena di sini kan ketika kita berhasil login itu returnnya ada dua, yaitu true sama username. Ketika kita gagal login, returnnya adalah false sama username. Nah, kalau kita berhasil login berarti kan returnnya true. Nah, karena true ini adalah index 0 dan username index 1, berarti kan karena kita ingin mengambil si nilai true-nya, berarti kita panggil if login index 0 sama dengan true. Maka kita beri nih, selamat datang login index 1 lah. Di sini kita beri sambutan ke username-nya dengan perintah print selamat datang login index 1. Nah, login index 1 ini adalah si username ini. Misalkan kita login dengan menggunakan username-nya algoritma. Ketika kita berhasil login, nanti akan ada informasi selamat datang algoritma. Nah, seperti itu. Kemudian ketika kita berhasil login, di sini kita mau mencoba untuk menampilkan detail produk. Nah, karena kita udah punya
data master produknya di sini cukup kita looping aja di sini, kita panggil by looping for master data produk. Nah, kita di sini kode produk. Nah, karena ini adalah merepresentasikan masing-masing dua key, yaitu kode sama nama produk, dan karena kita ingin mengambil spesifik key yaitu kode produk, kita cukup panggil X-nya berdasarkan indeks. Karena kode produk ini berarti kode produk itu merupakan indeks 0 dan nama produk itu merupakan indeks 1. Karena kita ingin mengambil kode produk, berarti kita cukup panggil indeks 0. Nah, terus berikutnya kita kasih backslash ini agar menjorok ke kanan sedikit. Nama produk yaitu 1. Nah, indeks 1, karena nama produk adalah indeks 1, berarti kita panggil X indeksnya indeks 1. Kemudian backslash D harga produk. Nah, karena harga produk adalah value, berarti kita panggil si data dictionary-nya berdasarkan key-nya nanti berdasarkan dari si X-nya ini. Master data produk dan data produk kurung si indeks-nya. Nah, karena di sini kan data produk kan masing-masing dua key, ya kan lah. Sedangkan X ini merepresentasikan 2 key juga, jadi cukup kita panggil master data produk X. Nah, ini untuk detail produknya, nanti akan tampil banyak dari jumlah record ini. Ini kan ada 4 nih, ada 4, 1, 2, 3, 4. Nanti akan muncul sebanyak 4 kali. Nah, terus berikutnya setelah kita menampilkan detail produknya, ini kita berikan kita tanya ke user. Nah, ada berapa total item yang akan dihitung. Nah, di sini kita bisa bikin satu variabel baru, total item, misalkan kayak ini, yang menyimpan inputan user. Untuk total item adalah integer, jadi kita pakai int total item yang akan dihitung. Nah, kedua, kemudian di sini kita bikin dictionary baru, transaksi yang menyimpan inputan user seperti kode produk sama jumlah belinya. Nanti kita masukkan dulu nih ke data transaksinya dulu. Nah, di sini kita data transaksi kita set kosong dulu. Kemudian di sini habis di buat data transaksi sama dengan dictionary kosong. Nah, kita nih total item yang si user range total item. Nah, karena total item ini integer, berarti kita pakai range 40 in range total item. Terus di sini kita buat variabel baru yang menyimpan kode produk berdasarkan dari inputan user, int input kode produk, terus jumlah beli. Nah, int kita buat jumlah belinya juga, jumlah beli. Nah, terus di sini kita baru masukkan ke data transaksinya. Nah, berdasarkannya adalah kode dan value-nya adalah jumlah beli. Nah, if kita bisa pakai perintah if kode not in, kode belum ada dalam data transaksi,
masukkan data transaksi, kode sama dengan jumlah beli, kan? Else sudah ada, maka data transaksi, kode plus jumlah beli. Kenapa kita pakai plus sama dengan jumlah beli? Karena user nanti menginputkannya, misalkan nih ada 3 total item yang dimasukkan, tapi ternyata 2 itemnya itu sama. Yang pertama adalah kode 1, yang kedua kode 2, yang ketiga kode 3. Kode 1 juga. Misalkan yang pertama kode 1 dengan jumlah belinya 5. Kedua kode 2 dengan jumlah belinya 1. Dan yang ketiga pas waktu di inputan yang ketiga kode produknya tuh 1 juga, tapi jumlah belinya 10. Berarti nanti untuk kode 1 di sini itu totalnya jumlah beli ada 15 karena jumlah nih di sum dari inputan pertama 5 dijumlah dengan inputan yang ketiga yaitu 10 jadi 15. Nah, maka kita bisa pakai perintah plus sama dengan CML beli. Nah, kemudian habis itu kita udah dapat nih data transaksinya. Nah, kita keluar dari si loopingan for in range total item, kita buat variabel baru yang menyimpan total dan kita set 0 dulu di sini. Lalu kita looping nih di master data product. Kenapa kita mau looping master data product lagi? Karena di sini tujuannya untuk melakukan perhitungan perkalian antara jumlah beli dengan harganya. Sedangkan harga itu disimpan di master data product yaitu dictionary ini, ya kan, sebagai value. Nah, jadi kita looping nih for len master data product dot upload. Kemudian di sini kita bikin satu variabel baru set 0. Nah, di dalam loop ulangannya ini di mana subtotal ini menyimpan total dari masing-masing len-nya nanti, ya kan. Nah, baru nanti subtotal ini akan disamkan ke dalam total. Nah, jadi terus di sini kita kasih kondisi if len 0, indeks ke 0 di data transaksi. Nah, kenapa if len 0 in data transaksi? Karena data transaksi ini adalah kode produk, sedangkan len ini merepresentasikan key-nya si data produk. Tapi di mana key data produk di sini di len ini itu ada 2, yaitu kode dan topi, ya kan, di mana kode ini indeks ke 0, topi ini indeks ke nama produk ini indeks ke 1. Sedangkan di data transaksi itu hanya menyimpan kode produk doang. Jadi kita bisa pakai perintah if len 0. Nah, jika kode produk ada di dalam data transaksi, hitung total sama dengan master data product kita ambil di harga produknya, ya kan. Master data product dot data product indeks len, ya, len karena len-nya di sini adalah merepresentasikan 2 key langsung, ya kan, si key-nya data product. Tadi cukup kita panggil master data product dot product len dikali dengan jumlah produknya. Nah, karena di sini kita bisa jumlah produk itu disimpan dalam dictionary-nya data transaksi, berarti kita bisa pakai dikali dengan data transaksi, indeksnya adalah len indeks 0. Nah, ini terus kita keluar dari nya baru total plus sama dengan subtotal. Nah, karena terus habis kita keluar, kita samkan di total, ya, total plus sama dengan subtotal. Terus habis itu kita keluar dari si perulangannya, kita kasih informasi, misalkan di sini
total harga pembelian dengan else. Nah, jadi ketika dia berhasil login, maka akan menjalankan logika ini. Ketika dia gagal login, maka akan muncul informasi username dan password tidak sesuai. Nah, seperti ini aja. Nah, jadi gini, untuk logik perhitungan transaksinya ini udah sampai sini doang yang kita masukkan ke dalam kelas data pembelian. Kemudian berikutnya keluar dari kelas data pembelian, kita panggil nih functionnya transaksi. Cukup kita panggil data pembelian function transaksi. Nah, ini adalah code sederhana tentang sistem pembelian sederhana yang melibatkan kelas dan function. Nah, berikutnya bisa kita running di sini, kita arahkan dulu ke direktorinya. Tadi kan kita simpan di local disk algoritma channel ya. Algoritma channel belajar Python part 12. Nah, kalau udah masuk ke direkturnya, tinggal kita running. Nah, ketika kita running, nah ini akan diminta nih user untuk menginputkan passwordnya. Misalkan nih kita menginputkannya username yang nggak ada di sini, ya kan, yang nggak ada di sini. Misalkan contoh admin. Passwordnya misalkan welcome, tidak akan bisa karena di username sama password ini nggak bisa di sini, nggak ada di data masternya, jadi akan muncul username dan password tidak sesuai. Nah, kalau misalkan kita inputkan yang sesuai, misalkan algoritma terus passwordnya welcome. Nah, ini ketika kita menginputkan password kan nggak kelihatan nih, ya kan, karena kita pakai function getPass di library-nya getPass. Nah, tinggal kita enter. Tadi udah aku masukkan passwordnya itu welcome. Nah, di sini ketika kita enter, muncul utama ini adalah selamat datang algoritma. Terus di sini ada list data produknya. Terus ditanya ini usernya, total item yang akan dihitung misalkan 3, ya kan. Terus kode produk misalkan 1, inputkan nih kode produk 1, jumlah beli misalkan 5, terus kode produknya misalkan 4, ya kan, jumlah belinya misalkan 1. Nah, kemudian kode produknya yang ketiga adalah misalkan kita inputkan sama 1, jumlah belinya adalah 5 juga misalkan. Nah, ketika setelah selesai dalam perulangannya tadi, nah, maka akan dihitung nih, akan dihitung total harga pembeliannya adalah 125. Dari mana? Karena yang pertama kita input total itemnya itu ada 3. Nah, yang pertama adalah kode produk 1 dengan harganya adalah 10.000, jumlah belinya adalah 5, ya kan. Terus kode produk 4, ya, jumlah belinya adalah 1, ya kan. Terus kode produk 1 lagi dengan jumlah beli 5, berarti kode produk 1 itu secara langsung kita telah menginputkan 10 jumlah belinya, ya kan, dengan harga 10.000. Jadi ketika 10.000 dikali 10 adalah 100.000. Terus ditambah, terus berikutnya adalah kode produk 4, di mana jumlah belinya adalah 1, harga produknya adalah 25.000. Ketika kita udah dapat nih kode 1 subtotalnya adalah 100.000, kode produk keempat subtotalnya adalah 25.000, tinggal kita jumlah di sini, ya kan. Kan tadi pakai perintah ini kan, setelah selesai dihitung akan disum di sini. Nah, jadi 100.000 ditambah 25.000 jadi 125.000. Nah, jadilah ketemu nih 125.000.
Oke, sesuai dengan yang kita inputkan. Oke, ini adalah code atau script sederhana tentang sistem pembelian sederhana di Python menggunakan kelas dan function. Oke, mungkin cukup sekian dulu video tutorial kali ini tentang membuat sebuah sistem pembelian sederhana dengan menggunakan kelas dan function di Python. Dan untuk video tutorial tentang Python akan saya akhiri di part ini aja, yaitu part 12. Dan untuk next videonya kita akan belajar langsung tentang Udo. Dan nanti aku buat playlist baru aja. Jadi ikuti terus saja video di Algoritma Channel. Semoga bermanfaat video kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di next video.